Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat kalian nonton video aku. Jadi hari ini aku akan bikin video yang beda dari video-video aku yang sebelumnya. Kalau video sebelumnya tuh aku unboxing skincare, makeup, lagi makan atau lagi make upan atau daily aku. Tapi kali ini aku akan bikin video yang beda dari video-video aku yang sebelumnya. Seperti yang kalian sudah lihat di judul ataupun thumbnail, kalau hari ini aku akan menceritakan sebuah kasus yang viral di tahun 2013 atau 2023, di mana ada kisah mengerikan di Terminal Rambutan Jakarta Timur. Kisahnya apa? Mengerikannya karena apa? Kalian tonton terus sampai habis. Tapi sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe buat teman-teman kalian supaya aku bisa lebih semangat lagi dalam buat videonya. Kita langsung mulai ke videonya. Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Jadi ada seorang anak laki-laki bernama Benget Situmorang atau kita sebut dengan sebutan Benget. Benget ini tinggal di desa Ambarita, Samosir, Sumatera Utara. Dia tinggal sama orang tuanya. Nah, Benget ini dari dulu dikenal dengan anak yang bandel dan sering berantem sama orang tuanya. Benget juga punya nenek di Jakarta, sampai ada titik dimana nenek yang dari Jakarta ini nelpon si Benget. Nelpon, "Nget, daripada kamu di rumah berantem terus sama orang tua kamu, mending kamu ke Jakarta ngerantau tinggal sama nenek, cari kerja." Gitu. Udah kan neneknya telepon gitu, si Benget nggak langsung ke Jakarta. Dia mikir-mikir dulu sampai akhirnya Benget memutuskan untuk ngerantau ke Jakarta. Selain niatnya untuk mengadu nasib dan memperbaiki kehidupannya supaya bisa lebih layak, Benget sampailah di Jakarta dan tinggal sama neneknya yang di Jakarta. Nah, Benget ini sampainya di Jakarta, dia ngelamar kerja lah di bagian office kantor gitu. Tapi dia ngelamar gitu, tapi tidak ada yang cocok karena si Benget ini maunya kerja di kantoran, tapi skillnya Benget ini tidak memadai untuk kerja di kantoran. Nah, sampai akhirnya si Benget ini putus asa karena dia sudah ngelamar di berbagai kerjaan office gitu, tapi tidak ada yang terima. Sampai akhirnya neneknya ini nanya lah ke si Benget, kayak, "Benget, kamu mau sampai kapan gini terus? Kamu cari kerja lah," kayak gitu. "Kamu punya skill mengendarai nyupir gitu, kenapa kamu nggak ngelamar sebagai supir?" gitu. Tapi akhirnya Benget ngelamar lah di supir Kopaja di daerah Jakarta Timur gitu. Oke, tadi kan si Benget ngelamar sebagai supir di salah satu Kopaja Jakarta. Sampai akhirnya si Benget ini diterima di supir Kopaja, dan setelah diterima sebagai supir, kehidupannya Benget bukan menjadi lebih baik, tapi makin buruk. Buruk ya karena apa? Karena si Benget ini jadi kebawa arus sama teman-temannya. Jadi sering mabok-mabokan, sering main perempuan gitu ya. Jadi sampai dimana Benget ini tertarik dengan salah satu perempuan, yang dimana perempuan ini adalah penumpang dari Kopajanya itu. Jadi kan si Benget ini sebagai supir Kopaja. Nah, supir Kopaja kan pasti banyak penumpang perempuan, dan dia tertarik sama salah satu perempuan, yang dimana perempuan ini bekerja di Terminal Rambutan Jakarta Timur. Perempuannya bernama Roini. Karena si Roini ini sering naik Kopajanya si Benget ini, karena kan si Benget ini jurusan Kopajanya adalah kampung Terminal Rambutan gitu. Jadi kayak si Roini ini mungkin sering naik Kopajanya si Benget karena ya jurusannya jurusan terminal tempat dia bekerja gitu. Jadi saking seringnya mereka bertemu, mereka menjalinlah hubungan sampai akhirnya di tahun 2000 mereka menikah nih. Soalnya pernikahan Benget dan Roini ini berjalan baik-baik saja, sampai ada titik di mana si Roini menyadari bahwa sifatnya si Benget ini adalah pemabok, temperamental, dan juga suka selingkuh, yang menyebabkan si Roini dan si Benget ini sering berantem, bahkan sering diusir sama warga sekitar tempat mereka tinggal karena sering berantem. Karena hubungan antara Benget dan Roini semakin memburuk, Benget menjalin hubungan lagi nih sama perempuan bernama Darna Sri Astuti, atau kita sebut dengan panggilan Tuti. Tuti ini nggak tahu nih kalau si Benget ini sudah menikah, sudah punya istri. Dia tidak tahu nih si Tuti ini nih. Karena Benget dan si Tuti ini menjalin hubungan, dan si Benget ini menunjukkan sifat-sifat yang baik, sampai akhirnya si Tuti ini yakin bahwa si Benget ini adalah sosok laki-laki yang baik, yang bertanggung jawab, istilahnya seperti itu. Sampai akhirnya si Tuti ini minta
untuk menjalin hubungan lebih serius lagi sama si Benget. Dan si Benget ini diperkenalkan sama keluarganya si Tuti di daerah Jambi sebagai calon suaminya. Jadi si Benget ini dikenalin sama keluarganya si Tuti di daerah Jambi sebagai calon suaminya si Tuti. Tuti kamu nggak tahu aja Tuti. Aduh Tuti. Setelah dikenalin si Benget ke keluarganya Tuti ini mendukung hubungan mereka, sedangkan si Roini ini bekerja keras untuk menghidupi keluarganya dan juga anaknya. BTW Roini dan Benget ini dikaruniai dua anak bernama Dwi dan Anita atau Nita gitu ya. Sampai dimana di tahun 2011 si Benget ini menceraikan si Roini dan menikahlah dengan si Tuti. Dan setelah mereka berdua, si Benget dan juga si Tuti ini menikah, si Benget yang tadinya supir Kopaja beralih profesi menjadi soto atau penjual soto. Setelah mereka berdua menikah, si Benget dan si Tuti ini menikah, si dua orang ini itu menyewa kios untuk mereka berjualan soto. Dan jualan antara Benget dan si Tuti ini rame sampai si Benget ini lagi-lagi berulah dia menjual tuak atau jenis alkohol gitu untuk menarik pelanggan supaya pelanggan tuh bisa lebih tertarik ya, karena dia menjual alkohol. Dan juga dia ngasih tahu ke teman-teman terminalnya bahwa dia jualan itu gitu. Karena omset dari penjualan soto dari Tuti dan Benget ini meningkat, lagi-lagi si Benget ini lagi-lagi berselingkuh dengan seorang perempuan. Kalau udah selingkuh itu udah sih susah sih wataknya. Kalau emang udah selingkuh mending dari awal tinggalin, jangan dipertahanin. Karena mungkin si Tuti ini tidak tahu kalau si Benget ini selingkuh. Benget lagi-lagi menjalin hubungan sama seorang perempuan atau berselingkuh dengan seorang perempuan bernama Tini. Nah, Tini ini seorang penjual jamu dan Tini juga sudah memiliki anak dan suami. Tapi mereka berdua ini sama-sama mau untuk berselingkuh. Damn. Nah, mereka melakukan perselingkuhan secara diam-diam tanpa sepengetahuan dari si Tuti. Nah, Benget ini meminta untuk Tini tuh jualan jamu di kios soto Benget dan juga Tuti. Kenapa si Benget ini meminta Tini jualan di kios soto? Karena si Tini ini kan jualan jamunya keliling. Dan si Benget ini memikir kayak daripada kamu keliling capek gitu kan, yang mending kamu jualan di tempat aku jualan soto. Dan ya udah, si Tini ini jualan lah di kios sotonya Benget dan juga si Tuti ini. Si Tuti yang awalnya nggak menyadari mereka ada hubungan, sampai dimana Tuti ini menyadari bahwa mereka tuh ada hubungan. Karena mereka ini saling menunjukkan sikap yang mengartikan kalau mereka ini ada hubungan. Kayak nggak mungkin dong kalau nggak ada hubungan mereka kayak mesra-mesraan dan lain sebagainya gitu. Karena Tuti ini melihat bahwa si Benget dan Tini ini beberapa kali kelihatan bahwa mereka tuh melakukan kayak mesra-mesraan gitu. Makanya si Tini ini kayak wah curiga nih gitu, dan sadar kalau mereka berdua tuh ada hubungan gitu. Tuti yang melihat Benget dan Tini sering bermesraan, si Tuti marah lah. Siapa yang nggak marah ngelihat suaminya bermesraan dengan cewek lain? Semua cewek pasti marah, iya nggak sih? Apalagi udah menjadi seorang istri gitu ya. Sampai dimana si Tuti ini nanya lah ke si Benget, kamu tuh ada hubungan apa sih sama si Tini gitu. Dan bukannya si Benget ini minta maaf, justru si Benget malah mikirnya si Tuti ini mengganggu hubungan antara Benget dan juga Tini gitu. Kayak karena si Benget ini punya sikap atau sifat yang temperamen, dia tidak segan-segan untuk memukul si Tuti ini dan mikir bahwa akan menyingkirkan si Tuti ini atau membunuh si Tuti ini gitu. Pada tanggal 1 Maret 2013, si Tuti diajak minum minuman alkohol sama si Benget sampai si Tuti ini mabuk dan dibawa ke kamar. Nah, sampainya di kamar, si Tuti ini diperkosa lah sama suamiku. Diperkosa kan sama orang yang nggak kita kenal, tapi kan ini sama suaminya, berarti disetubuhi sama si Benget. Dan di saat si Tuti ini lengah, si Tuti ini langsung dipukul beberapa kali sampai si Tuti ini tidak bisa bangun. Kan kayak sadis sekali. Dan penyiksaan Tuti nggak sampai di situ aja, tapi Tuti ini diseret sama Benget ke kamar mandi sebelum disiram air dan sebelum dipukul pakai balok kayu. Tuti yang dengan kondisi basah kuyup, kesakitan dan juga badannya lemes, sampai si Benget ini membawalah si Tuti ini ke kamar tidur untuk diikat tangan dan kakinya. Dan Benget juga memasukkan botol mineral 600 ml ke dalam kemaluannya si Tuti.
Sumpah pengen tuh kacau banget, astagfirullahaladzim, sumpah nyesek banget ngedengarnya ya. Kayak ih sumpah merinding banget asli. Tuti yang dalam kondisi basah kuyup, kesakitan, badannya lemas, abis itu tangan kakinya diikat, abis itu kemaluannya dimasukin sama botol 600 ml, kan kayak sakit banget ya. Sampai akhirnya si Tuti ini teriak, tapi dengan si Tuti teriak ini bukannya malah bikin si Benget ini kayak membuka tangan kakinya, tapi malah tertawa ngelihat si Tuti ini kesakitan. Aduh jahat banget sumpah. Dan botol yang dimasukin ke dalam kemaluannya si Tuti ini bukan botol yang ecek-ecek aja, tapi botol yang udah diisi air sama si Tini, dan air tersebut adalah air mendidih. Kayak aduh, yang si Tini juga aduh ya Allah kacau banget ini. Gak sampai di situ aja, Benget kembali lagi memukul si Tuti sampai si Tuti ini berhenti teriak dan sudah tidak bisa gerak lagi. Nah, Benget dan juga Tini ini memastikan bahwa si Tuti ini masih hidup atau meninggal. Karena kan tadi terakhir pas dia pukul lagi, itu kan si Tuti udah gak teriak lagi dan udah gak bisa gerak lagi. Dan setelah dipastikan sama Benget dan Tini ini, ternyata si Tuti ini udah meninggal. Dan si Benget dan juga si Tini ini kayak panik, dan sampai akhirnya mereka berdua untuk memutuskan untuk memutilasi badannya si Tuti ini. Benget memotong tubuh Tuti menjadi 5 bagian dan menyimpannya di kantong plastik, dan ada beberapa bagian kayak daging, hati, dan jantung disimpannya di kulkas, dan ada beberapa bagian lagi kayak kaki, tangan, kepala, dan lain sebagainya direncanakan untuk dibuang. Benget dan Tini ini menyewa mobil angkot seharga 250.000, di mana mobil angkot ini sebenarnya untuk kayak membawa sayuran-sayuran yang dari pasar. Setelah menyewa angkot untuk membuang kantong-kantong di tempat yang aman seperti di samping jalan tol. Nah, tadi kan dia bagi menjadi 5 bagian dan 5 kantong. Dan 1 kantong dan 4 kantong udah mereka buang, dan itu tuh buangnya kayak beda-beda 1 kilometeran gitu. Sampai di kantong terakhir ini dia buang di samping jalan tol daerah kawasan Bogor gitu. Yang dimana kawasan tersebut tuh udah rame, banyak kendaraan gitu. Jadi Tini ini buru-buru lah membuang kantong terakhir itu supaya orang tuh nggak ada yang curiga. Dan keesokan harinya, kantong yang dimana berisi hati, daging, dan juga jantung yang dia simpan di kulkas, dia masak lah. Jadi Benget ini nggak cuma masak soto, tapi dia juga masak kayak bagian-bagian daging, hati, dan juga jantung dari si Tuti ini. Dan hati dari si Tuti ini dijadiin sambal goreng ati. Kan tadi artinya dijadiin sambal goreng, dan dagingnya ini dijadiin atau disatuin sama sotonya itu. Waduh, nggak kebayang sih yang makannya tuh kayak gimana. Pada saat kiosnya rame seperti biasa, Benget ini mengajak teman-temannya untuk makan soto secara gratis. Siapa sih yang orang kalau ditawarin makan gratis pasti mau? Siapa yang nggak mau ditawarin makan gratis tuh nggak mau? Siapa? Pasti semua orang kalau ditawarin gratis pasti mau gitu. Dan mirisnya, Benget juga ikut memakan soto tersebut tanpa dicurigai oleh teman-temannya. Tidak ada yang tahu bahwa daging yang di dalam soto bukanlah daging ayam, melainkan dagingnya Tuti. Sayangnya pada saat Tini membuang kantong terakhir yang berisi kepalanya Tuti, terdapat sebuah mobil yang sedang beristirahat tidak jauh dari mobil angkotnya Benget. Dua pemuda yang ada di dalam mobil melihat gerak-gerik Tini yang mencurigakan, karena kan Tini kecil ya. Tini kecil terus membawa kantong yang berat, kan kayak, nih bawa kantong apa nih gitu. Bikin 2 orang ini tuh jadi curiga. Nah, 2 orang ini penasaran, 2 orang ini mendekatlah ke kantong tersebut, dan saat mendekat mereka mencium bau yang tidak sedap. Dan pada saat mereka buka kantong tersebut, mereka kaget karena melihat kepala seorang wanita yang ada di dalam kantong tersebut. Mereka lapor polisi lah, karena hanya ditemukan 1 kantong yang berisi kepala. Polisi mencari potongan-potongan tubuh lainnya di daerah tong tersebut. Nah, mereka pun berhasil menemukan 4 kantong sisanya, namun ada beberapa bagian yang hilang. Mungkin yang hilang ini kayak jantung, hati, dan daging lain sebagainya. Mungkin itu hilang karena udah dimasak dan sudah dimakan, itu kali ya. Dan pemuda yang menemukan kantong kresek yang berisi kepalanya Tuti ini mengingat bahwa si Tini ini tadi membuang kantongnya pakai mobil angkot berwarna merah, dan polisi juga segera mencari informasi tentang angkot tersebut. Dan pada saat mereka bertemu dan berinterogasi pada juragan angkot,
Dan juragan angkot ini mengatakan bahwa ia menyewakan angkot tersebut kepada salah satu laki-laki bernama Benget, yang Benget ini bilangnya bahwa menyewa angkot untuk membeli bahan-bahan untuk kios sotonya. Benget dan Tini pun ditangkap, dan saat diperiksa Benget dan Tini juga mengakui bahwa kejadian itu memang benar adanya. Jen pun kaget mendengar ada bagian tubuh yang disajikan di dalam soto dan juga dijadikan sambal yang ia bagikan secara gratis, dan Benget pun mengakui bahwa Benget juga memakan soto itu. Dan Benget ini dibawalah ke kepolisian, ke kantor polisi untuk dites kejiwaannya. Dan setelah dites kejiwaannya, hasilnya mengatakan bahwa si Benget ini kayak ya normal gitu, jadi dia melakukan aksi bejatnya itu dengan keadaan yang sadar. Dan Benget pun divonis hukuman mati. Dan pada tanggal 13 November 2013, si Benget ini meninggal karena punya penyakit TBC akut yang udah lama gitu. Dan karena Tini ini sebagai tangan kanannya Benget, Tini dijatuhkan hukuman 14 tahun penjara. Mungkin cukup sekian storytelling aku kali ini. Mungkin ada yang mau komen dan mau rekomendasi aku mau cerita apa lagi, kalian boleh banget komen atau DM di Instagram aku. Nanti aku baca dan insya Allah aku akan ceritain. Jadi mungkin segitu aja. Mohon maaf kalau ada kurang lebihnya, dan kalau misalnya ada salah kata mohon maaf banget ya. Pokoknya cukup sekian dan terima kasih sudah nonton video aku, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ke teman-teman supaya bisa lebih semangat lagi dengan videonya. Bye, selamat malam, selamat beristirahat.